warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aisyah Musenjani dengan NIM 1113824292440 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat dari kelas D. Saya mahasiswa semester 3 dari Universitas Sriwijaya. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah ergonomi dengan dosen pengampu Ibu Dina Waldani SKM MKes. Izin Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan hasil analisis atau pengukuran postur tubuh pekerja rula dan reba pada pekerjaan yang telah saya pilih, yaitu menyetrika laundry. Di sini saya akan menggunakan metode reba saja. Sebelum masuk pengukuran, kita perlu mengetahui apa sih itu reba. Jadi metode reba itu Rapid Entire Body Assessment. Nah, metode ini digunakan untuk menilai postur tubuh pekerja secara cepat dan kompresif. Digunakan untuk mengidentifikasi risiko gangguan muskuloskeletal pada otot dan tulang kita yang terkait dengan pekerjaan yang telah saya pilih. Metode ini menganalisis postur leher, punggung, lengan, pergelangan tangan, dan kaki, serta mempertimbangkan faktor beban kerja dan aktivitas pekerja tersebut. Hasilnya adalah skor risiko yang menentukan tingkat urgensi tindakan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan pada pekerja tersebut. Dari pekerjaan yang saya pilih, menyetrika laundry, nah dari sinilah, dari pengukuran dan analisis ini, kita dapat mendapatkan hasil nantinya yang akan terlihat apakah perlu perbaikan atau tidak. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke pengukuran. Oke, baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait penggunaan worksheet dari reba tersebut. Jadi di sini untuk mendapatkan rep score itu sendiri kita harus melewati 13 step yang dimana dibagi menjadi bagian A dan bagian B. Nah, untuk mencari yang bagian A itu mencari segmen tubuh kita, yaitu neck, trunk, and leg analysis, guys. Nah, pada step pertama bisa kita lihat ini itu locate neck position. Jadi di mana sudah ada di gambar tersebut di mana posisi leher kita itu. Nah, terus sudah saya masukkan tadi gambar. Nah, di lehernya itu saya mendapatkan sudut leher 42 derajat, 95. Nah, jadi di sini kita lihat di mana sih 42 derajat ini masuk ke dalam yang 20 derajat plus ini. Jadi kita perhatikan, tapi guys di sini di step 1 ada adjustnya. Yang pertama, if neck is twisted plus 1. Jadi dimana ketika pekerja itu ada gerakan tambahan seperti menoleh kanan, menoleh kiri. Nah, itu twisted namanya, bisa ditambah dengan plus 1. Yang kedua juga if neck is side bending. Nah, jadi gerakan ini juga ketika ada gerakan tambahan dari pekerja tersebut seperti ini. Ini lehernya dia kanan dan kiri juga. Itu bisa ditambah jika ada, tapi jika tidak ada, kita tetap melihat di skornya itu plus 2. Jadi langsung aja kita tulis. Di sini sudah saya tulis dia skornya, next skornya itu 2. Selanjutnya pada step yang kedua itu sama seperti yang step ke-1 tadi, locate trunk position. Kita lihat di sini posisi pekerja tersebut itu seperti apa. Nah, dari foto yang telah saya lampirkan, yang kedua itu menentukan locate trunk position dari gambar sudut yang telah saya dapatkan itu 37,72 derajat, yang dimana itu masih masuk ke gambar yang 20 derajat sampai 60 derajat itu, yang dimana skornya itu plus 3. Nah, tapi di sini juga ada adjustnya. Kita lihat yang pertama itu if trunk is twisted, yang dimana ada tambahan plus 1. Yang kedua itu dengan gerakan seperti ini, guys. Nih, jika dia kanan kiri, badannya ikut. Kalau tadi kan kepalanya aja, ini badannya juga ikut sambil posisi kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri. Yang kedua itu if trunk is side bending, yang dimana gerakan tambahannya itu seperti ini. Nah, jadi kepalanya itu menekuk ke kanan dan ke kiri, badannya juga ikut, itu ditambah plus 1 ya, guys. Nah, tapi jika tidak ada tambahan gerakan seperti yang kita lihat pada gambar, ibu ini tidak melakukan gerakan tambahan, jadi langsung saja kita tulis trunk score-nya itu adalah 3, sudah saya
masukkan itu 3. Lanjut ke step yang ketiga, legs, kaki. Nah, jadi pada step ini posisi pada gambar itu bisa kita lihat posisi kaki ibu ini itu lurus ya guys. Nah, karena kalau pilihan lurus itu berarti dia yang +1. Nah, pilihannya berarti kita mendapatkan skor +1. Langsung saja kita masukin +1 di like score. Udah kita dapat nih. Lanjut ke step yang keempat, dia look up posture score in table A. Nah, jadi kita masukin semua dari step 1 sampai step 3. Kita lihat. Oke, lanjut kita masuk ke table A, dimana skor itu yang pertama neck itu kita dapat di skornya 2 ya guys, 2. Nah, selanjutnya itu di leg itu kita mendapatkan skornya 1. Jadi kita masukin di sini 1. Nah, yang ketiga itu adalah trunk, dimana dia mendapatkan skor 3. Oke, 3. Jadi kita tarik aja. Nih, tarik di sini. Nah, titik akhirnya kita mendapatkan skor 4. Nah, sudah kita mendapatkan skor 4 tersebut, kita masukkan 4. Kita masukkan ke sini. Nah guys, sudah kita masukkan 4 ya guys. Nah, lanjut ke step yang kelima. Yang kelima itu adalah add force atau load score. Nah, yang dimana maksudnya beban yang kalian angkat itu berapa. Dari gambar ini kan ibu-ibu tersebut mengangkat beban 4 kg. Itu kan 7 LS ya, berarti kurang dari 11 LBS. Yang ini nih, berarti nilainya itu +0. Nah, di saat ini juga ada adjustnya, if shock or rapid bullet up of force. Nah, itu add-nya itu +1 guys. Nah, tapi maksud di sini itu seperti mengangkat misal ibu tersebut mengangkat beban mengalami shock gitu. Hah, gitu kan. Nah, berarti itu +1, tapi ibu tersebut tidak mengalami shock. Jadi skornya itu 0 guys. Berarti bisa kita masukkan di sini 0. Oke, kita masukin di sini 0. Nah, lanjut ke step yang ke-6. Nah, yang ke-6 ini skor A, find row in table C. Jadi di mana kita masukkan dari step 4 sama step 5. Kita lihat nih, kita gabungkan saja nih. 4 ditambah posture score A itu kan 4, ditambah force atau load score-nya berarti 0. Jadi 4 ditambah 0 itu berarti 4. Nah, kita tambahin saja di sini, berarti nilainya 4. Nih, jadi nilainya 4. Oke, lanjut ke step yang selanjutnya. Yang selanjutnya itu adalah table B, yang dimana kita akan mencari tahu posisi upper arm itu dari titik mana sampai mana. Misal nih, sudah saya dari foto yang saya tampilkan, ini saya mendapatkan sudutnya itu 39,30 derajat. Jadi kita pilih saja yang masih rentan 20 sampai 45 derajat. Berarti skornya atau nilainya itu +2 guys. Nah, di sini juga ada adjustnya. Nah, yang pertama, if shoulder is right, itu ditambah +1, yang dimana itu bahunya tuh naik seperti ini nih guys. Nih, jika ibu pekerja menyetrika laundry tersebut ada gerakan seperti ini, itu ditambah 1. Yang kedua, if upper arm is abduct. Nah, jadi itu +1 juga ketika dia ada gerakan seperti ini nih, membuka seperti ini tangannya. Nah, itu +1 juga. Nah, terus dia kalau if arm is super or version in leaning. Jadi ketika tangan itu ada tumpuhan, ada support dari meja atau kursi gitu, itu dikurang 1 guys nilainya. Nah, tapi ketika kita lihat di sini itu tidak ada, ibunya memegang setrika itu sendiri, tidak ada support maupun gerakan bahunya naik dan tangannya itu tadi guys. Nah, jadi kita masukin saja di sini skornya berarti 2. Nah, sudah kita masukin 2, lanjut ke step 8, yaitu posisi locate lower arm. Nah, jadi kita lihat saja di sini, itu dari siku pergelangan tangan kita, saya mendapatkan sudut 87,51 derajat. Nah,
Jadi di sini tidak ada adjustnya. Nah, langsung saja berarti tadi kan 87,51. Nah, berarti masuk ke yang 60 sampai 100 derajat itu. Berarti plus 1. Langsung aja kita tulis plus 1 ya, guys. Nih, langsung kita masukin saja plus 1. Oke, langsung lanjut ke yang step 9. Udah, lanjut ke step 9 ini, dimana locate where possession. Nah, ini tuh sama dengan pergelangan tangan kita. Jadi ini tuh subjektif aja, guys. Dapat dilihat dari posisi ibu ini tadi, dia tangannya gimana. Nah, berarti posisi ibu ini, dia seperti ini, sambil memegang setrika tadi, guys. Nah, berarti dia itu di plus 2. Nah, dia seperti ini. Tetapi di sini kan di step 9 itu ada adjustnya. If wrist is bent from midline or twisted, itu ditambah dengan plus 1. Nah, jadi kita tambah plus 1. Jadi skor hasil wear score-nya kita dapatkan 3. Kita dapatkan nilai tadi 3 ya, guys. Kita masukin 3. Nah, udah kita masukin jadi 3. Kita masuk ke step yang 10. Look up posture score in table B. Nah, gimana kita masukin ke table B ini berapa lower arm-nya. Oke. Kita masuk ke sini. Lower arm-nya tadi dia 1, guys. 1. Width-nya itu dia 3. Di sini 3 ya, guys. Nah, yang terakhir itu upper armnya itu dia 2, guys. 2. Nah, ini tuh 2, guys, sebenarnya. Nah, jadi kita tarik aja dari sini ke sini. Berarti dia dapetin skornya tuh 3. Nah, ini tuh 3 ya, guys, sebenarnya. Nah, guys, 3 ini tuh 3, karena ini kosong, nanti saya tampilin gambarnya aja. Oke, lanjut ke selanjutnya, itu di step 11, yang dimana at capping scores itu subjektif aja dari kalian. Gimana sih perasaan si pekerja tersebut? Apakah dia good? Kalau good itu plus 0, kalau dia fire itu plus 1, kalau poor plus 2, kalau uncapable itu plus 3. Nah, di sini ibu pekerja tersebut dia good, guys. Nah, jadi dari good itu berarti plus 0. Oke, oh ya, kita tulis dulu tadi yang ini 3 skornya. 3. Lanjut, yang itu tadi 0. Nih, udah saya masukin. Nah, yang terakhir tinggal kita lihat, guys. Oke, lanjut, guys, ke step 12, yang dimana itu adalah penambahan dari step 10 sama step 11. Jadi kita tambahin aja step 10-nya itu 3 dan step 11-nya itu 0. Jadi totalnya adalah 3. Kita pakai yang ini aja karena tadi kepencet, maaf ya, guys. Jadi totalnya 3. Oke, lanjut ke table yang C ini. Karena kita tadi udah mendapatkan skornya A itu adalah 4 dan skor B itu adalah 3. Nah, langsung aja kita tarik seperti ini dan kita mendapatkan nilai skornya adalah 4. Langsung kita tulis di sini 4. Kita tarik ke sini, mendapatkan nilai 4. Lanjut, nah, untuk activity score itu kita lihat di step 13, yang dimana itu ada adjustnya. Yang pertama, jika pekerja tersebut mengangkat beban lebih dari 1 menit itu ditambah dengan plus 1. Yang kedua juga, jika pekerja tersebut mengangkat lebih dari 4 kali dalam 1 menit itu ditambah dengan 1. Nah, yang terakhir juga, jika pekerja tersebut mengangkat beban yang ditahan terjadi perubahan postur tubuh itu ditambah plus 1 juga, guys. Nah, dari pekerjaan ibu ini kita bisa lihat itu di bagian yang nomor 2, dia 4 kali dalam 1 menit itu bisa berubah gerakan. Nah, langsung aja kita tulis di sini, kita tambahkan dengan 1. Oke,
di sini 1. Nah, untuk final reba score itu sendiri, kita bisa menambahkan dari table C score dan activity score-nya ini. Jadi totalnya itu ada 5. Langsung aja kita tulis di sini 5. Nah, dari dari worksheet reba ini kita udah mendapatkan semuanya ya guys. Dari lock neck position, trunk position, leg position, lock up posture, step 5, step 6, step 7 upper arm, step 8 lower arm, step 9 wears, step 10, step 11, step 12 dan step 13, dan finalnya kita mendapatkan reba score-nya adalah 5. Oke, langsung saja kita lihat ke scoring, yang dimana scoring ini kan kita mendapatkan skor 5, dimana rentan skor 5 itu di 4 sampai dengan 7 mendapatkan medium risk fatal investigation chainsaw, yang dimana itu harus ada perbaikan segera gitu ya kan guys, harus segera diperbaiki gitu. Dari postur pekerjaan ibu menyetrika laundry tersebut. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang metode penggunaan reba, pengukuran dan analisis yang telah saya sampaikan, saya lampirkan di dalam video ini. Terima kasih untuk teman-teman, semoga bermanfaat. Saya akhiri, maaf jika ada salah kata dan kesalahan dalam penjelasan serta penulisan saya. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.